Halo, bertemu lagi di channel Do It Yourself Travel ID. Kali ini saya berkunjung ke stasiun Bekasi. Nah, dapat lihat di bangunan utama stasiun Bekasi sudah diberi atap walaupun belum ditutup ya. Nah, di sini lebih dekat lagi. Nah, itu bangunan atasnya sudah jadi, tinggal ditutup aja atapnya. Ini desainnya hampir sama persis dengan stasiun Jatinegara. Lebar dan ukurannya, size-nya juga sepertinya sama. Bentuk stasiunnya pun sama, rangka bajanya pun kurang lebih sama. Ini saya di jalur 4 stasiun Bekasi. Nah, kita zoom ke arah sebelah barat. Sudah jadi semua ini peronnya. Mungkin nanti di peron barunya jalur 5, 6, dan 7 dan 8. Semoga saja stasiun Bekasi sama dengan stasiun Jatinegara memiliki 8 jalur nantinya. Semoga, sepertinya sih 8 jalur. Nah, ini menggunakan rangka baja sama dengan stasiun Jatinegara. Mungkin lebih praktis dalam pembuatan dan konstruksi. Di ujung sana ada sedikit peron ujung yang kecil, kanopinya nanggung banget ya. Kenapa nggak dibikin ke ujung sampai sana? Nggak ngerti juga. Mungkin itu perhitungan konstruksi atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini pekerjaannya juga cukup rapi. Sayangnya ini ditutup sama terpal warna biru. Mungkin itu ditutup agar material tidak mengenai kereta api atau tidak mengganggu lintas yang sedang beroperasi. Kemungkinan besar seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak ditutup atau nanti ada tumpahan semen ataupun batu kerikil, bisa mengenai kereta yang bisa berbahaya, mungkin kena kaca atau nanti. Nah, itu untuk lift. Ada liftnya juga setiap peron satu-satu untuk penyandang disabilitas. Nah, ini belum tahu nih yang bolong itu untuk lift atau untuk eskalator atau travelator untuk apa, saya juga belum tahu. Kemungkinan sih sepertinya menggunakan tangga manual. Bisa dilihat di sana. Maksudnya manual tuh tidak menggunakan eskalator ataupun travelator. Karena lebar peronnya tidak selebar stasiun Jatinegara. Nanti bisa kita lihat kalau kita berjalan ke arah sebelah barat stasiun Bekasi. Nah, LAA-nya masih menggantung di situ, belum disambung. Itu juga besi bajanya bisa terlihat, nanti mungkin disambungkan lagi seperti stasiun Cikarang yang sekarang prosesnya sedang ongoing. Untuk update-nya pokoknya pantengin terus channel Do It Yourself Travel ID. Nah, pembangunannya cukup cepat dan pekerjaannya juga cukup banyak sehingga progresnya sangat cepat. Kita beralih ke peron di ujung jalur 4 yaitu di sini nih. Nah, itu sudah terlihat ya bentuk bangunannya. Memang persis sama dengan stasiun Jatinegara. Nah, itu juga sudah mulai pemasangan keramik, teman-teman tuh. Itu juga besi dari peronnya belum dicor. Ini atapnya sudah terpasang semua meskipun belum ditutupi atapnya. Agak unik ya, ini warna orange. Mungkin sesuai dengan logo KAI, orange dan biru. Tidak putih seperti stasiun Jatinegara atau stasiun lainnya. Apakah nanti dicat jadi putih? Kalau menurut saya sih lebih baik kita tetap aja nih warnanya orange buat penyegaran. Nah, itu bisa kita lihat tangganya kan benar tangga manual, teman-teman. Jadi sedikit berolahraga apabila ingin berganti peron di stasiun Bekasi. Kalau untuk penyandang disabilitas ataupun orang tua ataupun ibu hamil bisa menggunakan lift. Ini fix sepertinya menggunakan tangga manual, sama seperti di stasiun Tanah Abang. Kita bergeser lagi ke sebelah barat stasiun Bekasi. Nah, dari ujung sana juga udah jadi. Ya, sebelah ujung sana tuh keramiknya udah dipasang, sudah cenderung lebih rapih. Tuh, teman-teman, udah rapi ya. Saya biasanya turun di peron jalur 4, ini ke tumben dialihkan ke jalur 2. Mungkin ada proses pembangunan atau gimana, saya nggak tahu juga. Nah, ini juga kanopinya, atapnya belum terpasang, tapi kerangkanya sudah jadi. Nah, modelnya sama seperti yang ada di stasiun Jatinegara juga.
dan peronnya mungkin sedikit lebih tinggi dari peron lama stasiun Bekasi, menjadikan nanti kalau kita naik komuter tidak sedikit naik ataupun hampir sama dengan kereta, elevasinya tidak berbeda jauh, jadi memudahkan untuk orang tua yang ingin menaiki kereta komuter lain. Nah, dari sini modelnya pasti sama dengan stasiun Jatinegara, fix itu sudah model finalnya memang seperti itu, yang bekerja sama dengan jika stasiunnya sama seperti yang ada di jalurnya JR di Jepang. Saya berkali-kali pasti udah beritahu. Kalau teman-teman punya rezeki, mainlah ke Jepang karena tipe stasiunnya mirip dengan stasiun Bekasi ini. Saya sudah pernah ke sana jadi tahu. Nah, itu yang saya bilang video kemarin, itu tiang ini untuk LAA. Jadi idenya bagus ya. Jadi di tengah tidak ada tiang lagi seperti stasiun Jatinegara yang kadang suka bocor atau air hujan suka masuk jadi banjir di peronnya. Nah, ini nih ide yang brilian dari kontraktor yang membuat stasiun Bekasi ini. Jadi inovasinya bagus ya. Jadi sekaligus untuk tiang kanopi dan sekaligus untuk tiang LA tuh. Di sana juga bisa kita lihat juga. Ini keren sih. Ya, semoga nanti stasiun-stasiun baru mengadopsi tiang LA seperti itu. Jadi nggak usah ada tiang lagi di tengah. Apa mungkin karena lebar peron stasiun Bekasi ini lebih kecil dibanding stasiun Jatinegara? Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Nah, ya ke arah sebelah timur, ke sebelah barat lagi, dan itu tiangnya juga yang tadi tetap pekerjaannya masih di peron yang ujung tuh untuk memasang keramik. Mungkin ini tiang kanopi yang sini yang jalur 4 nih belum dipasang ya atapnya. Mungkin nggak akan lama lagi sih, mungkin bulan depan saya update bukan tiangnya tapi atapnya sudah terpasang. Semoga ya teman-teman. Ini geraknya cepet banget nih stasiun Bekasi. Kemungkinan tahun depan juga sudah bisa dioperasikan asal bangunan utama yang sana sudah jadi gitu, karena dikejar waktu teman-teman. Nah, itu dia tuh tiangnya, saya bilang inovasi yang cukup bagus dari kontraktor pembangunan stasiun Bekasi. Ya, semoga ya nanti stasiun-stasiun lain kayak gitu. Jadi fitrasnya langsung kena di tiang penyangganya itu. Keren sih, revolusioner banget. Semoga nanti di stasiun-stasiun baru, stasiun lebih bagus mengadopsi tiang LAA seperti itu. Jadi di tengah ini nggak usah ada tiang gitu. Nah, sekarang kita ke lintas yang di ujung peron sebelah barat stasiun Bekasi. Nah, itu juga sudah mulai dikasih pilok. Mungkin nanti ada tiang atau apa di situ, nggak tahu juga. Nah, ini dari sebelah barat ya. Relnya sudah dipasang teman-teman tuh. Bezelnya juga udah jadi, cuma belum sambung ke jalur utama. Mungkin nanti ya kalau misalkan bangunan yang barunya sudah jadi, baru nanti disambungkan ke jalur yang baru ini. Ya, ini progresnya cukup positif ya, cepet gitu dari yang kita bayangkan akan melalui proses yang cukup lama. Nah, ini udah jadi tuh Bezel untuk jalur baru, jalur 5, 6, 7, dan 8 stasiun Bekasi. LA nya juga sudah terpasang. Jadi stasiun Bekasi. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan tuh peron yang paling ujung udah jadi, udah ada atapnya, udah tinggal peron yang satunya belum dikasih atap ya, sama yang saya bilang. Ini tumben biasanya keretanya yang ke Cikarang itu di jalur 4, ini di jalur 2. Jadi saya mesti pindah jalur di ujung peron. Nah, ini juga ya sudah jadi nih. Tuh, banyak petugas dari PT LEN untuk
membuat persinyalan baru di stasiun Bekasi. Nah, baru sampai situ aja perkembangan stasiun Bekasi untuk teman-teman yang bisa saya infokan ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam hal peliputan atau narasi video ini. Pembangunan stasiun Bekasi dan operasionalnya merupakan upgrading dari stasiun yang lama. Belum tahu pengoperasiannya kapan. Pengoperasiannya hanya PT Kereta Api dan Kementerian Perhubungan yang tahu. Saya hanya dapat menginformasikan update-nya saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau mau kritik dan saran bisa di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer sudah menggunakan kerong dan menjaga jarak dengan sesama pengguna kerong. Atas perhatian